Dimas Fajar siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dimas Fajar siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Nah, kalau minggu lalu kita udah siaran bareng perempuan cantik nih, dan kali ini kita siaran bareng teman kita, tapi laki-laki. Gimana nih, Dok? Halo. Aduh, lo nih kenapa nih diam-diam terus? Kayak nggak semangat banget nih siaran hari ini. Enggak lah, selalu semangat lah kalau buat siaran mah. Nggak boleh gitu atuh. Oh, gue kira lu kenapa gitu, soalnya kok kayak kurang semangat. Jangan gitulah. Enggak, Din. Jadi kita kan udah lama siaran. Nah, tapi kan kita belum belum ada hiburan buat kita sendiri. Oh, gitu. Kita menghibur orang terus. Hiburan untuk kita tuh maksudnya gimana nih? Kita butuh refreshing, Din. Kita butuh jalan-jalan. Oh, seru sih jalan-jalan ya. Tapi lagi kayak gini, mungkin abis ini kita akan jalan-jalan kali ya. Iya, mungkin. Kan nggak mungkin juga besok langsung cabut tuh nggak mungkin banget. Iya, lo nanti ditangkap lagi gara-gara jalan-jalan. Harusnya di rumah aja kan? Iya. Ya, Nah, kenapa kebetulan ada teman kita nih. Bisa. Iya, teman Bisa kita tanya-tanya. Iya, teman kita suka jalan-jalan nih soalnya ya. Yoi, langsung eksekusi aja. Boleh. Habis ini kita coba tanya-tanya ya. Only on Dimas Fajar siaran. Dimas Fajar siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Kembali lagi di Dimas Fajar siaran bareng gue Dimas Arya, Fernando Varian, dan ada Ferry Renaldi di sini. Halo. Mantap. Halo. Oh iya, gimana Ken? Apa kabar lu berdua? Baik. Iya, udah lama Baik. kita. Iya, udah lama banget kita nggak ketemu ya. Akhirnya ketemu lagi, kumpul-kumpul lagi walaupun jarak jauh. Ya, abis ini gas kita kumpul lagi. Oh siap. Ngomong-ngomong nih, buat nanti orang-orang bingung nih, namanya Ferry Renaldi, tapi dipanggilnya Ken. Kenapa sih namanya Ken? Sebenarnya tuh nama kecil gua sih. Oh gitu. Nama Jadi dari gua masih kecil udah dipanggil Ken. Iya. Terbawa lah sampai sekarang ini. Jadi nama panggilan dari kecil ya. Betul. Boleh. Ngomong-ngomong soal Ken nih, Ken, lu kan kalau gue lihat dari Instagram sekarang udah sering jalan-jalan. Kebetulan gue sama Nando nih seringnya di rumah aja, bukan di luar aja. Jadi kami tuh pengen tanya-tanya ke lu nanti soal jalan-jalan. Tapi sebelumnya gue pengen tahu emang lu kerja apa sih kok sampai jalan-jalan terus? Sebenarnya tuh gua bukan jalan-jalan sih, Dim. Oh bukan ya? Tugas itu, Pak. Jadi beda ya, Ken? Antara tugas dan jalan-jalannya? Oh, sangat berbeda. Sangat beda ya? Emang kerjaan lu apa, Ken? Kok sering ada tugas jalan-jalan? Gua kerja di travel agency bro, kebetulan. Oh, pantesan. Jadi lu kerja di travel agency. Iya, betul. Biro perjalanan wisata. Oh, jadi sering Sebagai jalan-jalan ya? Sebenarnya kalau di sales, jadi ya kalau misal, jadi kayak job desk-nya ya jualan produk, jual seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi emang frontliner lah bisa dibilang. Oh, gitu. Jadi memang tugasnya untuk memandu orang-orang yang mau pergi wisata. Ya, tapi sebenarnya main jobnya gua sih adalah jualan. Oh, jualan. Pakai tuh. Ya, karena kan gua kerja di travel agent kan, travel agent, biro perjalanan wisata yang menyediakan produk-produk dan kita ini salah sini yang menjualnya. Oh, gitu. Dok, berarti bisa dong, Dok. Nanti kita jalan-jalan nih. Ken, tapi kalau gua Din. apa nih? Yuk. Kita kulik Ken dulu nih. Iya, gue mau bahas soal Instagram nih. Kenapa gua? Gue lihat di Instagramnya si Ken juga nih ada foto cewek. Itu siapa, Ken? Ya, itu siapa tuh? Ada. Itu siapa, Ken? Ada foto cewek. Itu pacar lu atau siapa? Oh, cewek gua itu. Oh, jadi kan udah punya pacar ya? Siapa? Jangan sebut dong. Oh, gitu. Iya. Oh, nggak boleh. Iya. Ya, oh jadi kan udah punya pacar ya. Jadi kalau dia di luar topik jadi. Enggak, karena emang kalau segmen pertama kita bahas soal lu dulu. Begitu. Iya. Jadi elunya harus dikerok pokoknya. Iya, jadi kalau minggu lalu si Regine belum punya pacar karena emang nggak fokus untuk pacaran. Kalau Ken ini ganteng-ganteng tapi udah punya pacar ya. Iya. Kan siapa tahu kalau misalnya belum ya, Dim. Iya, kita kenalin ya. Gitu. Bisa. Cuma sayangnya udah punya pacar ya. Iya, jangan lah buat lu aja lah, Dima. Ken gue mau tanya. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa tahu. Jangan, nggak boleh begitu, nggak baik. Iya. Kan gue mau tanya nih, lo kan habis lulus sekolah langsung kerja, kenapa akhirnya lo memutuskan untuk kerja nggak kuliah dulu? Sebenarnya gini sih ya, waktu gua dari kecil, ya mungkin bisa dibilang dari SD lah ya, gua tuh emang dari cita-cita. Gua ya, karena kan gua kan suka jalan-jalan kan, suka berpetualang juga, suka belajar hal yang baru. Jadi gua tuh minat banget untuk masuk ke dunia travel. Jadi sebenarnya minat gua udah terbentuk dari kecil. Begitu ya, berarti memang karena kan sudah ya kebetulan juga
Koko gua kan juga lulusan dari juga kan sama ya, di SMK juga. Jadi panutan gua lah. Oh, begitu ya. Kakakku panutanku ya. Yoi. Siap. Wih. Dok, lo mau bahas apa lagi nih soal Ken nih? Ada yang mungkin harus dibuka? Pasti. Ken, kita bahas dulu nih. Apa tuh? Lu ini anak keberapa nih? Gua anak keempat dari 4 bro. Wih, Anak keempat dari 4. Bontot. anak bungsu. Anak bungsu nih. Kalau pacar lo anak keberapa, Ken? Keempat juga sama. Oh, tapi katanya ya, kalau kata ramalan di Google itu ya, yang banyak di Google, di Instagram, itu katanya kalau anak-anak sama-sama anak bungsu tuh katanya nggak bisa. Gimana tuh, Ken? Bungsu sama bungsu maksudnya? Iya. Nggak, jangan percaya itu lah. Oh, jangan percaya ya. Yang penting, Yang penting kita udah niat dulu. Iya sih, memang jangan terlalu percaya ya. Cuma kan kadang-kadang orang tuh gini loh, mereka tuh nggak mau percaya kalau beritanya jelek, ramalannya jelek, tapi kalau ramalannya bagus mereka percaya. Ya, sebenarnya tergantung apa yang lu imanin. Pasti kan kalau misalkan lu ada imannya bagus, lu ngeliat ramalan cocok sama lu, ya lu pasti go ahead, bener gak? Iya. Oh, ya kan? gitu. Tapi kalau misalkan itu tidak bertentangan sama ramalannya, ya jangan percaya sama itu. Tapi selama ini lu aman-aman aja kan? Sudah berapa lama sih? Kayaknya udah lama ya? Sudah jalan 4 tahun nih berarti. Wih, gila. Udah jalan 4 tahun ya? Iya. Wih, luar biasa. Gila. Luar biasa. Kapan kawinan? Kapan kawin kan? Masih lama lah itu. Gue sama Dimas udah siap jadi MC. Iya. Bisa lah nanti. Ken. Oh, jadi pacaran udah 4 tahun. Nanti kalau yang mau kawinan undang aja gue sama Nando. Kami siap jadi MC. Harga bisa lah gampang. Ya nggak, Dok? Bisa nih gue. Atau enggak? Seenggaknya jadi inilah. Tukang catering lah. Kok tukang Ini lagi di record gak sih? Iya. Kenapa? Gue kira di-cut. Enggak lah, ini di record. Tetap lanjut kita siaran. Oh, lanjut aja ya. Jadi, Dok. Ya deh. Apalagi nih, Dok, yang mau dibahas soal Ken nih? Kayaknya udah banyak ya. Oke. Belum. Oh, masih. Oh, ya boleh. Masih dong. Nah, sekarang gantian lu berdua dah. Bukan, nggak bisa. Ini acara kami. Jadi Anda yang kami tanya. Oke, Ken. Yes. Kan kita udah temenan udah berapa lama nih? Kita udah dari gue orang kali sama lo. Iya, kalau gue sama Nando dari lama gila. Kalau gue sama lu kan baru berapa? 5 tahun ya? 5 ya? Iya, kurang lebih 5 tahun. Dulu gue pernah bikin kan mimisan loh. Wah, gila gitu. Nakal banget lu emang. KDRT emang. Tapi kayaknya dia sekarang ketahuan. Dia lebih pintar, lebih sukses juga sih. Untuk sekarang ya. Iya. Untuk sekarang. Iya, kan bisa jadi panutan gue. Benar. Kan panutanku. Manis lu, mulut lu. Ken panutanku. Mau tanya apa lagi ini buat Ken? Untuk sekarang ini lu kira-kira rencananya apa lagi sih kan? Apakah lu bakal tetap di situ aja atau lu bakal gimana? Di comfort zone atau mau lepas? Ya maksudnya tetap kerja di travel apa nanti lepas apa gimana gitu nanti ya. Iya. Pada dasarnya sih sebenarnya sih mungkin gak cuma gua aja sih ya. Hampir semua orang juga pasti ada mimpi lah untuk namanya punya usaha sendiri. Jadi kalau untuk saat ini ya tetap kerja dulu lah, kita nabung dulu, nanti semoga nanti ada rezeki, amin aja bisa buka usaha. Amin. Tapi kan kalau gue nggak salah ingat, dulu kalau lo buka restoran, nanti kalau lo mau bikin usaha apa? Nah kalau gue sih kebetulan sih juga rencananya sih juga di dalam bidang food and beverage juga. Oh. Seneng gue kalau punya teman punya restoran gitu. Kebayang lah. Nanti promosinya di sini aja. Boleh dong. Bisa, tapi gue seneng banget kalau ada temen gue yang punya usaha food and beverage. Bisa mampir. Makan gratis lu ya, pikiran lu. Tergantung lah. Kalau punya duit gue bayar. Kalau nggak punya duit ya numpang. Kacau. Ini yang bikin bangkrut temen nih. Tapi penglaris bro. Awal-awal tuh kan gitu. Penglaris. Boleh. Gue bayar pakai doa. Nanti doain aja bro. Tuh denger kan bilang gitu. Iya. Oke deh, cukup kayaknya ya. Kita tanya seputar Kiri. Iya, bolehlah nanti kita bahas-bahas yang lain. Soalnya kami mau jalan-jalan nih Ken. Nanti lu kasih kami saran ya sebagai orang yang sering jalan-jalan. Boleh kasih. Oke, tunggu dulu. Nanti kita bahas lagi only on Dimas Belajar Siaran. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dan juga ada Fieri Renaldi. Tadi kan kita udah banyak tanya soal Ken, udah banyak tahu soal Ken. Dan sebenarnya kan tujuan kita ngundang Ken kan karena kita mau liburan nih, Dok, mau jalan-jalan. Betul. Emang kita udah mau kemana ya?
Belum. Nah makanya kita sekalian tanya nih, enaknya kemana sih? Oh iya. Tapi gue kalau jalan-jalan ya, gue lebih senang sendiri sih, karena lebih bebas. Kayak gue waktu itu pernah liburan sendiri, backpacker gitu loh. Karena ya, Kalau gue sih nggak bisa. kenapa? Yang nggak nyaman aja, enakan bareng-bareng coy. Maksudnya udah diurus gitu ya, pakai travel tour gitu ya? Iya. Terus sama bisa kalau bareng-bareng kan hemat budget juga. Oh gitu. Tapi kalau sendiri pun bisa hemat budget dok. Karena gue sendiri bisa ngatur sendiri. Iya. Coba deh tanya dulu deh. Iya. Ken? Halo Ken. Ayo. Kalau lu gimana Ken? Lu tim backpacker atau tim travel? Nah sebenarnya ini juga kadang yang menjadi pertanyaan orang-orang juga ya. Pilih Betul. pergi sendiri atau backpacker atau pilih ikut tour. Sebenarnya sih dua ini sih ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sebenarnya tergantung selera orang. Apakah mau pergi sendiri atau mau ikut tour. Oh gitu. Tapi kalau untuk masalah budget nih, lebih enak gimana? Lebih murah yang mana Ken? Ini juga sebenarnya kalau misalkan lu mau misalkan save budget, tapi lu pergi rame-ramein bisa 20 orang, 30 orang, atau 40. Mungkin lu bisa request sebagai incentive tour atau private. Jadi nanti kita akan coba misalkan lu budgetnya berapa. Nanti kita coba buatin menyesuaikan dengan budgetnya. Oh gitu. Ya memang sih belum tentu pasti pas gitu kan ya. Pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi kan itu bisa coba dibuat-buat ulang lagi. Oh benar-benar. Tapi budgetnya, ya misalkan lu punya budget berapa, nanti kita coba cekin. Oh gitu. Tapi kalau gue lebih senang sendiri karena pengalaman gue pergi sendiri lebih murah karena gue yang ngatur semuanya, tidurnya gimana, makanan gimana, lebih enak. Kalau di travel gimana? Bisa request juga kah? Lu mau tidur di mana, makanan di mana? Atau ikutin series gitu? Iya, makanya sebenarnya juga jadi banyak pertanyaan dari orang-orang sih ya. Lebih enak ikut tour atau backpacker atau pergi sendiri. Nah, di sini nanti gue coba bahas satu persatu. Wah, boleh dong. Kekurangan sama kelebihannya kalau ikut tour sama backpacker. Boleh, coba Ken. Jadi kan kalau tadi Bung Dimas kan suka kalau pergi sendiri. Iya. Nah, kita mungkin boleh bahas dari yang backpacker dulu kali ya. Bisa. Silakan. Boleh. Backpacker ini kan jadi kan pergi sendiri yang dia tidak terikat sama suatu rombongan atau sama suatu waktu. Jadi otomatis kelebihannya ada satu, yaitu di segi waktu. Fleksibel ya? Karena kalau dalam suatu perjalanan ke waktu. Fleksibel ya jadinya ya? Iya, fleksibel. Jadi lu misalkan nanti kemana, mau bangun jam berapa, terserah. Mau kemana terserah. Lu mau nongkrong di mana terserah. Mau makan berapa lama terserah. Iya. Durasi pun juga terserah lu. Ya kan? Nah mungkin di sini ada plus satunya lagi ya mungkin dari budget kalian makan. Lu misalkan mau ngepres budget makan lu segimana, lu bisa cari yang murah-murah juga. Tapi perlu catat juga ini dilihat juga tujuan lu ke negara mana. Jadi kalau backpacker itu yang pasti harus diperhatikan ada faktor-faktornya. Contohnya misalkan negara yang gampang lah kalau misalkan mau nyari transportasi umum yang murah. Dan kalau misalkan negara-negara yang susah transportasi umumnya, nah itu harus dikonsider lagi. Oh gitu. Karena kan pasti kan kalau lu backpacker kan lu pasti mau nge-save budget juga. Nah iya benar. Ya memang nggak, maksudnya ini kan untuk lu nya ya gitu ya. Karena kan lu kan juga bilang katanya pengen save budget juga. Iya. Pasti kan harus naik transportasi umum, subway lah, MRT atau apa. Iya. Ya mungkin ada sebagian orang yang backpacker karena nggak suka terikat sama waktu. Ya itu beda lagi lah peluang-peluangannya. Nah, cuman perlu dicatat adalah negara-negaranya. Yang dimana satu negara itu ada yang mudah naik transportasi umum, ada yang tidak mudah. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, itu tuh. Betul. Jadi kita harus sertif lagi tujuan negara lu mau kemana, baru kita consider lu mau ikut tour atau lu mau backpack. Oh gitu. Friend. Maka itu jadi kalau misalkan orang nanya, pilih ikut tour atau ikut backpack, pasti gue bilang tergantung, karena ada plus ada minusnya. Oh iya. Oke, sekarang kalau buat yang tim travel with. Nah, tadi yang backpack sudah cukup jelas berarti ya, kurang lebih seperti itu. Udah. Sekarang kalau yang tour itu adalah dia ini terikat sama namanya suatu rombongan tour. Yang dimana itu sebenarnya kan tour juga ada dua ya, ada yang namanya series, ada insentif atau private ya. Kalau insentif atau private kan ini biasanya mungkin yang rombongannya besar, 20 orang ke atas yang di request untuk jadi private. Jadi orang-orang yang ikut private tour itu ya udah kenal semua sebenarnya. Ya entah itu bisa dari perusahaan mungkin, dealer mungkin, atau keluarga besar untuk private. Nah, kalau private tour,
Jadi adik gue juga sempat singgung, dia bisa request mau kemana aja, budget tuh punya berapa, nanti coba dikasih, nanti kita coba buatin. Gitu. Iya. Menyesuaikan, iya. Nah kalau seri Kelebihannya tadi adalah belum? kumpulan orang, jadi biasanya 15-20 orang sampai mungkin 25-30 orang lah dalam satu grup tuh, tapi ini orangnya beda-beda, seri sistem kumpul orang. Tapi Nah, kelebihannya kalau di apa sini, ya? Kelebihannya adalah kalau tur itu semua sudah diatur, hotel Sudah udah diatur, diatur, iya. makan udah diatur, perjalanan diatur. Dan lu gak usah pusing kenapa? Karena lu ketika mendarat di negara tujuan, sampai lu terbang dari negara tujuan, itu semua sudah ada transportasinya, bus pariwisata. Tapi kalau mau ada perubahan tempat mendadak bisa nggak? Nggak bisa. Kalau sebuah Nggak tur bisa? itu ada namanya itinerary atau jadwal perjalanan, yang dimana yang sudah gitu. kita tulis itu, yang kita jual itu, yaitu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena itu adalah apa yang customer beli. Tapi Nggak bebas ya? kecuali kalau ada yang namanya force major. Force major itu ya mungkin bisa dibilang kayak bencana alam, kejadian yang bisa kita duga. Namanya force major. Ya misalkan Tapi ada kalau misalnya nih, objek A, misalnya. tiba-tiba misalkan ada gempa bumi atau apa yang nggak memungkinkan kita ke sana, ya otomatis kita nggak bisa ke sana. Ken, Iya. misalnya kan ada perusahaan dia itinerary dia itu sebenarnya harusnya ke tempat A, tapi karena penuh dia bilang ke tour leadernya mau pindah ke B, bisa nggak? Nah, ini kita harus pertimbangkan lagi. Ya ini kita lagi bawa grup tour series apa insentif. Nah ini balik lagi tergantung nih. Ini kita lagi bawa grup yang series atau yang private. Nah ini tadi gue mulai sama ini dok. Maksudku ini ganti objek wisata atau tambahin Ganti objek wisata. ganti objek wisata. Nah kalau misalkan lu sedang bawa grup yang insentif atau private dengan aksesnya dari PIC-nya, ya itu mungkin bisa. Oh gitu. Betul. Tapi sebenarnya harus lihat lagi objek wisatanya ini memungkinkan apa tidak. Misalkan kalau hanya sekedar foto stop di mana yang sejalan dengan jalurnya, ya itu bisa. Tapi kalau misalnya yang berbayar atau yang perlu booking, ya kita harus coba action dulu. Ngambil lagi karena kan ada biaya masuk ya. Seperti itu. Kalau private kita lebih koordinasi dengan CPIC-nya karena itu kan dicapai untuk private. Nah tapi kalau misalkan series itu sama sekali nggak bisa. Kalau misalkan ada satu atau dua orang yang pengen ubah. Ken, gue tanya Kecuali lagi kalau deh. misalkan mau tambahin ya kita lihat lagi lah. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk objek-objek sih sebenarnya case by case lagi sih. Oke, paham sekarang. Ken, Gimana? kalau misalnya si Dimas nih, yang lain kan kita lagi insentif nih ya misalnya ya. Ini yang lainnya lagi udah malam ceritanya. Udah pengen ke tempat terakhir nih. Contoh kalau ke Bangkok tuh ke Asiatik ya. Oke. Nah itu si Dimas sih capek nih. Oke. Itu boleh nggak tuh? Lagi Iya. di Asiatik. Dia pengen misahin diri, boleh nggak tuh? Misahin diri. Ini kondisinya private nih kita ini. Kenapa? Mungkin apa gimana? Ini insentif perusahaan misalnya. Misalnya di pelajar Ya share itu sebenarnya ada perusahaannya. kalau misalnya insentif perusahaannya oke ya kita bisa bilang. Iya. Misalkan dia memisahkan diri sendiri, sebenarnya kita lihat lagi si Dimas ini perginya sama siapa. Misalkan pasti kan ada pasangan kamarnya. Siapa, si A, si B atau siapa gitu kan. Itu bisa aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau sekamar sendiri kan? Kalau kamar sendiri, nah ini biasanya kita coba consider lagi nih. Karena kan kalau kecuali kalau misalnya kita bilang, lu 2 malam di sini, di Bangkok misalkan 2 malam. Ini malam terakhir, bukan malam pertama nih. Berarti kan kita pegang kunci kamar. Nggak apa-apa. Ya kan. Tapi kalau misalnya belum check in, nah kita biasa akan meminta untuk check in dulu lah. Karena kan itu kan tanggung jawab kita. Habis kita selesai check in, mau cabut silakan. Gitu ya. Paham. Tapi baik lagi sih itu case by case lagi. Ken, Iya. coba deh. Kalau misalnya dari sisi yang backpacker atau yang ikut travel, rekomendasi tempat-tempat luar negeri gimana? Rekomendasinya Iya. tergantung karena kan sekarang beda-beda nih. Ada yang suka pemandangan, ada yang suka kota tua dan lain-lainnya. Tapi kalau gini aja deh, pertanyaannya diubah. Negara mana yang memungkinkan untuk kita pergi sendiri as a backpacker? Atau yang harus pakai tour? Ini pertanyaan yang bagus. Nah, di sini gue akan menjawab menurut versinya gue ya. Ya. Jadi mungkin versi gue ini belum tentu sama dengan orang lain. Ya kalau salah mau dikoreksi. Iya. Kalau yang untuk backpacker menurut gue, yang gampang itu kayak contoh negara-negara di ASEAN, Thailand, itu masih oke. Singapura, Malaysia, Hong Kong masih oke. Jepang, Korea? Jepang oke. Korea juga
masih oke lah Korea. Oh, iya. Yang penting negara itu bisa bahasa Inggris minimal. Nah, tapi kenapa untuk negara China juga nggak bilang rekomend untuk pergi sendiri? Karena itu kan di sana kan mereka mostly nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya sih, benar Kecuali ya. kalau misalnya ada yang bisa bahasa Mandarin, itu oke, nggak apa-apa. Nah, tapi kan backpacker ini kan ada yang lihat budget, ada yang nggak lihat budget. Nah, kalau yang lihat budget, gue nggak rekomend Jepang gue nggak rekomend karena dia hidupnya tinggi di sana. Jadi meskipun transportasi umum itu pun juga mahal. Oh gitu. Ya, karena contoh temennya cuci gua itu pernah dia dari airport menuju ke tengah kota itu bayaran taksinya naik taksi kebetulan ya. Bayaran taksinya itu bisa 1 juta lebih rupiah. Wah. Ya. Iya. Jadi tergantung ya. Itu kalau yang betul tergantung lagi ya tadi. Kalau misalnya nggak mikirin budget ya nggak apa, karena itu masih gampang di sana. Nah, betul. Gitu. Oke. Tapi kalau lu sendiri lebih prefer lu pergi sendiri as a backpacker atau lu pakai travel? Nah, kalau gue pribadi pun juga gue ngeliat lagi negaranya. Terutama kalau misalkan negara-negara yang belum pernah kunjungin, biasanya gue negaranya ikut tur dulu, biar tahu dulu medannya seperti apa. Oh, kalkulasinya cukup gampang di sini, biaya hidupnya. Jadi nanti next lu mau kesana lagi, lu nggak ikut tur tapi lu tahu medannya bisa. Oke. Misalkan kayak lu ke Jepang nggak apa-apa, lu ikut tur dulu, next lu pergi sendiri. Iya. Oke. Terima kasih Ken. Tadi udah ngasih penjelasan yang sangat jelas ya. Thank you, semoga membantu ya. Iya, gimana Dok tadi lo? Sudah jelas kan? Udah dong. Ya kayaknya kita udah pas nih deh kemampuan Adin. Iya. Udah mulai direncanakan berarti ya. Iya, bisa. Tapi kalau misalnya ada rekomen, maksudnya ada pengen minta saran, mau pergi kemana, lu suka kemana, nanti bisa kontak gue aja. Boleh, bisa. Gue bisa Ken. lah rekomen tempat-tempatnya. Gimana? Kalau gua sama Dimas ke Pulau Seribu naik pesawat apa Ken? Naik pesawat kertas. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Balik lagi di Dimas Belajar Siaran bareng gue Dimas Arya, Fernando Varian, dan ada Ferry Rinaldi. Tadi kan sudah banyak jelasin soal backpacker dan travel atau pakai paket tour bareng Ferry Rinaldi. Betul. Dan sudah jelasin banyak banget dan sudah jelas banget ya Do ya. Betul banget Dim, udah jelas banget lah pokoknya. Nah sekarang gue mau tanya nih ke teman kita Ken, gimana sih rasanya kesannya setelah kerja di travel? Apakah enak karena sering jalan-jalan atau malah sering diomelin tamu? Coba Ferry Rinaldi dijawab dulu. Sebenarnya kalau pesan-pesan sih ya overall enak lah di sini lah, seru ya kan, juga ketemu teman-teman yang banyak juga. Dan di sini pun karena gue juga kebetulan di divisi sales, jadi gue juga bisa ketemu langsung kan dari customer, dan gue jadi semakin tahu lagi karakteristik orang itu seperti apa, lebih bisa memahami orang lah seperti itu. Mantap, Ferry. Ya, Gue tanya dong, benefit dari kerja di travel tuh apa? Benefit yang paling lu rasakan saat ini? benefitnya ya. Iya. Ya paling ya karena gue juga kebetulan puji Tuhan dikasih kesempatan juga untuk memimpin perjalanan. Iya. Jadi otomatis Selain itu maksudnya. Udah jadi di impian gue, jadi gue juga bisa mengetahui lah dunia luar seperti apa. Bisa belajar tempat yang baru lagi. Selain itu maksudnya apa nih? Mungkin benefitnya lu punya banyak teman atau koneksi semakin terbuka, atau misalnya lu jadi tahu tempat-tempat yang belum pernah lu nya, atau ada apa lagi yang lain mungkin. Jelas. Jadi ya pasti semakin tahu produknya juga, maksudnya knowledge-nya gitu ya. Iya betul. Karena terus kan dulu kan sama sekali kan gue juga nggak tahu tuh ya sama sekali sih ada apa. Dan jadi ya gue jadi ingat lagi tuh waktu gue dari zaman SMP gitu ya, belajar geografi. Semua kepake banget ya. Belajar cerita suatu negara, ciri khasnya, semua pengetahuan. Iya bisa dibilang gue belajar banyak lah di sini dengan surat itu. Jadi nggak cuma mengetahui dunia luar seperti apa, tapi gue pun juga belajar budayanya juga. Oh gitu ya. Wih luar biasa. Berarti banyak belajar juga ya. Nambah pengetahuan lah, banyak belajar di sini. Wih. Terus kan tadi kan lu sempat bilang katanya ketika lu nanti akhirnya lu mau buka usaha di food and beverage juga sama kayak kok lu pernah buat. Berarti itu sebagai ketika lu keluar berarti lu sempat juga belajar dong. Nah kira-kira nanti gue buka apa nih? Gue belajar masakan apa nih? Gitu. Iya, tapi kalau untuk saat ini sih jujur sih gue juga berpikiran sih artinya mungkin mau buka dengan konsep apa. Iya, atau belum ada pikiran. Gitu. Oh gitu. Ya, cuma nanti kita tunggu waktu aja. Siapa tahu nanti berapa lama lagi atau lagi ada kepikiran ya begitu 10 juta. Oke, Ken. Jadi
kesan saat bawa tour yang paling menyenangkan buat lu nih? Boleh ceritain nggak sih Yang paling saat dalam menyenangkan gitu ya. perjalanan? Sebenarnya yang paling menyenangkan sih di hidup gue gitu ya, kalau lagi tugas. Iya. Yang pertama adalah customer. Kalau customernya happy, ya otomatis gue pun juga happy. Dengan hal simpel itu aja. Berarti ya gue berpikir berarti gue sudah bisa menggunakan hati customer lah. Yang dimana kan pasti kan mereka kan ikut tour ini kan tujuannya untuk jalan-jalan. Ya nggak mungkin dong jalan-jalan mereka dengan kondisi stres atau apa. Iya betul. Tapi buat lo sendiri, nih, kesan terbaik dari lo bawa tour itu, maksud gue buat diri lo sendiri itu yang seperti apa? Mungkin dari view atau dari mungkin lo karena lo bisa belanja juga dapat benefit dari situ, atau mungkin lo bisa apa mungkin yang secara personal yang bikin gue seneng gitu ya untuk diri gue pribadi gitu ya. Ya paling karena jadi gue makin tambah lagi lah informasi, gue makin tahu dulu seperti apa negara-negara yang gue kunjungi. Gue kira bisa kenalan sama bule. Enggak, itu sih gue enggak ya. Kecuali lokal guys. Kalau itu si Dimas tuh, kayaknya si Dimas yang gitu ya. Enak aja loh. Tadi kan Nando tanya ini soal apa yang membuat lo senang ketika lo bawa tour gitu kan. Kalau gue mau tanya nih agak-agak mungkin terserah sih lo mau jawab atau enggak ya. Tapi bisa nggak sih ada kemungkinan ketika lo bawa tour lo akhirnya menemukan cinta lo, cinlok, atau ada pengalaman gitu. Entah dengan customer atau dengan sesama rekan kerja di sana atau gimana. Ada nggak sih Ken? Pasti ada kayaknya ya Ken. Ada ya? Yang namanya juga tuh gak akan kemana. Wih. Walaupun lu sampai jalan kemana, ke Turki, ke Ukraina, kemana, kalau jodoh nggak akan ke kemana ya. Betul, jodoh nggak akan kemana. Iya. Oke, Ferry. Ya, oke Ferry. Kalau gue tanya kesan lu, kan tadi lu udah jelasin tentang pekerjaan lu. Kalau misalnya di kantor lu nih, kesannya gimana sih sama teman-teman lu? Itu kira-kira gimana? Kalau di kantor tuh gimana kan? Nah, kalau kebetulan di kantor gua ini di divisi gue terutama gitu ya, karena kan gue kan satu lantai dan satu tempat lah sama divisi gue ini bisa enak sih, seru dan ada suasana kekeluargaan juga. Oh gitu, ada diskriminasi gitu gak sih? Nggak ada, di sini sama sekali nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya lu yang baru, itu yang gue suka di sini. Suasana kekeluargaan ketat di sini. Kalau lu nih kan sebagai waktu itu kan sebagai anak baru nih. Betul. Terus diajarinnya baik apa gimana? Apa lu agak kesulitan apa gimana? Nah, itu juga yang kadang menjadi kepikiran gue ya waktu pertama kali masuk ke bekerja di suatu tempat, itu yang jadi kepikiran gue. Tapi di sini sama sekali enggak. Mereka justru mau ngambil ilmu. Mereka itu pasti akan selalu memberikan yang terbaik lah yang mereka. Itu yang gue suka di sini. Sama sekali ngambil ilmu. Meskipun dia kalau udah senior saya itu dia tuh nggak pernah ilmu sama yang junior yang misalkan baru pertama kali. Oh gitu. Iya luar biasa ya berarti ya. Itu yang gue suka di sini, suasana kekeluargaan. Oh gitu. Nah kan gue mau ngomong-ngomong soal pas lu bawa tour nih, mungkin nggak sih ketika lu keluar negeri kan nggak ada yang ngawasin, lu cuma sama tamu lo di sana, bisa nggak sih lu kayak ya jajan-jajan gitu lah, nakal-nakal dikit? Jajan gimana maksudnya nih? Ya begitulah. Nakal kamu jadi mas ya. Ya enggak, karena kan ada juga yang khawatir, maksudnya gini loh, ada orang yang bilang katanya kalau kerja di dunia travel tuh nanti pasti akan kayak gitu. Sebenarnya tergantung dari lunya sendiri sih. Tapi kalau gue pribadi sih sebenarnya sih gue nggak sama sekali nggak nyaranin sih. Ya kenapa? Karena kan lu juga belum tahu kan belum di sana seperti apa, medannya seperti apa di sana. Medannya seperti apa? Iya. Iya benar. Karena kan di sana itu juga ya ada aja pak, dia mungkin atau apa jahat. Itu kita nggak pernah tahu. Kalau kita di negeri orang. Oh gitu, iya. Biasanya kan juga di sini aja juga kadang begitu kan. Beberapa tempat mungkin. Iya. Dimas ya gitu ya. Ferry, jadi sebelum kita sampai ke penghujung acara nih Ferry, boleh ceritain nggak kesan pertama kali lu gimana bawa tour dan tips-tips sama triknya menghadapi mungkin waktu pertama kali kan pasti gugup dong. Iya betul. Boleh diceritain nggak sama butuh tips and triknya nih? Siapa tahu bisa memotivasi orang-orang. Pertama kali kebetulan sih gue nggak langsung terjun ya. Gue itu sempat training dulu ke Vietnam, waktu itu gue masih ingat sama senior gue. Tapi waktu saat gue pertama kali training itu juga yang kekurangan gue sih yaitu gugup pertama. Ketakutan, gue takut harus ngapain pertama kali. Itu sih masih ada rasa takut ya. Ya mungkin sekarang ini bisa dibilang kalau misalkan dapat DST baru, ya mungkin pun juga gue masih sedikit takut, sedikit gugup juga masih ada sih perasaan terkadang. Nah kalau cara menghadapinya sih yang pasti sering latihan lah, karena kan practice makes perfect, betul gak? Betul ya. Jadi sering latihan juga, karena kan pasti lama-lama pertama kali itu gugup wajar lah. Itu pasti mungkin sebagian besar orang tuh gugup itu pasti, itu wajar.
Tapi ya cara untuk mengatasi faktor ini seperti apa? Ya pede, percaya diri itu yang pertama kali, satu yang paling penting. Iya. Percaya diri. Ya, dengan dibekali dengan apa yang sudah dipelajarin. Yang kedua, pede, percaya diri. Itu harus nomor satu. Oke, siap. Betul. Karena meskipun kalau misalkan lu udah belajar segala macam, tapi lu nggak ada PD-nya, tetap aja lu pasti akan takut. Wih, benar. Betul. Sama kayak kalau lu lagi PDKT nih, lu udah siapin macam-macam, tapi lu nggak berani nembak. Akhirnya dia sama yang lain. Iya, lu banget Dim. Sama siapa tuh Dim? Nggak ada. Yang kemarin siaran juga. Enggak. Oh. Bukan. Lanjutkan. Sebelum kaca pemecatan ini. Tapi gitu aja sih. Udah. Nah, gitu. jadi kan Oke deh. sama gue. Iya kan? Terima kasih. Terima kasih Ken. Berkembangan lo bisa siaran bareng kalian. Sebentar. Belum selesai. Tanya nggak? Enggak, gue cuma ingat aja kan bilang kan pertama kali pasti gugup. Jadi ingat siaran pertama kita banyak yoi-nya. Iya benar. Iya. Betul kan? Nah, maka itu practice makes perfect. Iya. Lu sering berlatih, lu sering siaran, pasti nggak mungkin lo akan sama seperti pertama kali. Pasti akan jauh lebih baik lagi. Amin. Gila. Iya, sama. Jiwa, thank you. Iya. Terima kasih Ken. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya. Belum. Iya. Bro. Iya. Yo, ini Mas. Yo, udah puas banget gue dengerin Ken dari tadi, banyak banget cerita, sudah banyak kasih ilmu, kasih pandangan juga kan ya. Betul. Iya, jadi kalau habis ini kita kayaknya udah selesai kan ya, udah banyak juga cerita-cerita bareng Ken. Lo ada masih udah tanya lagi nggak? Udah cukup sih. Udah ya, sudah, nanti kita langsung pamitan aja sama Ken. Jangan kemana-mana, only on Dimas Belajar Siaran. Dimas Belajar Siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Balik lagi di Dimas Belajar Siaran bareng gue Dimas Arya, Fernando Varian, dan ada Fieri Renaldi. Tadi kan kita udah banyak ngobrol soal backpacker atau pakai travel agent. Udah ngomongin juga rekomendasi tempat-tempat yang bisa lu jalanin sendiri atau backpackeran. Udah bahas juga soal kesan-kesan gimana kerja di travel. Dan yang satu dari banyak hal yang Ken cerita, satu hal yang gue ingat. Apa tuh? Practice makes perfect. Iya, itu yang kita harus begitu ya, Dim? Iya, ingat kan kalau pas kita pertama kali siaran masih kacau-kacau, masih banyak. Kacau banget. Masih banyak banget ngomong yoi-yoian itu. Yang sebenarnya nggak tahu tujuannya apa. Dan sudah di segmen terakhir ini kayaknya cukup lah ya ngobrol sama Ken. Cukup, sampai kita pamitan sepertinya, Dim. Iya, tapi buat lo semua yang mau kasih kritik dan saran, bisa langsung aja email ke ycdimas@gmail.com atau ke Instagram Fernando_Siregar atau @ycdimas, karena kami butuh kritik dan saran Anda. Tapi tapi seperti biasa jangan pedas-pedas karena Dimas nggak kuat. Nah iya, gue nggak kuat pedas-pedas gitu. Dan Fieri Renaldi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Fieri. Satu kebanggaan belum bisa siaran bareng kalian. Oh iya, sama-sama. Jadi gimana rasanya, seneng nggak? Seneng banget. Puji Tuhan lah. Ya udah Dimas, lanjut Dim. Iya, Fieri, coba kasih tahu dong Instagram lo apa? Instagram lo apa buat orang-orang yang mau tahu kan, nanti kan orang-orang tanya ini Fieri Renaldi siapa sih? Instagram lo apa? Takutnya salah follow. Oh boleh. Instagram gue sebenarnya sama sih sama nama gue, nggak ada angka, nggak ada apa-apa. Bisa di spelling nggak? Coba di spelling lo. Boleh. Spelling. Manta India Echo, Romeo Echo Yankee, November Alpha, London Delta India. Wih, mantap jiwa. Terima kasih Ken. Jadi jangan lupa follow dan subscribe ya. Oh iya, subscribe apa? Subscribe apa? Oke, jadi buat kita sih nggak pernah minta subscribe ya Dim ya. Nanti minta sih. TikTok juga nggak pengen. TikTok enggak. Enggak usah ya. Enggak. Iya, karena di Mas Belajar Siaran nggak main TikTok. Oh, gitu. Ya, jadi buat semuanya yang mau dengerin bisa langsung dengerin aja di Spotify, search aja di Mas Belajar Siaran, DHIMAS Belajar Siaran, atau di YouTube di Mas Belajar Siaran. Dan kalau yang mau dengerin bisa juga di banyak sih, Google Podcast, di Anchor, dan masih banyak lagi. Coba Ken, gimana tadi caranya untuk mau dengerin siaran ini Ken? Caranya yang pertama pasti lu harus banget follow dan subscribe. Itu udah pertama kali. Yang kedua lu pada bisa dengerin semua di mana, di Spotify ada,
YouTube ada, Iya. Google Podcast dan yang lain-lainnya. Iya. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe ya. Terima kasih banyak Fernaldi sudah mampir ke Dimas Bajar Siaran. Thank you, Ken. Thank you. Oke. Fernando pamit. Pamit dong. Fernando pamit. Dimas Arya pamit. Iri juga pamit. Nah, Sampai gitu jumpa dong. lagi Sampai jumpa di episode Dimas berikutnya. Bajar Siaran. Iya, terima kasih. Mantap, dadah. Dah. Bye-bye. Bisa ya. Dimas Bajar Siaran.